Oke, kali ini kita akan bahas evolusi dan sejarah perkembangan biomedis informatika. Ada dua subtopik yang dibahas kali ini. Yang pertama adalah sejarah dan milestone bioinformatika. Yang kedua, teknologi terkini dalam biomedis informatika. Nomor absen 33. Apa yang dijelaskan oleh pemodelan matematika dalam konteks metabolisme sel? Nomor absen 29. Apa saja penerapan AI dalam bioinformatika yang terkait dengan e-health? Nomor absen 22. Apa yang meningkat pada 1980 sampai 1990-an akibat dari pengungkapan genom? Oke, kita akan bahas yang pertama sejarah dan milestone bioinformatika. Istilah bioinformatika itu mulai dikemukakan pada pertengahan era 1980-an untuk mengacu pada penerapan komputer dalam biologi. Jadi, kita sudah bahas sebelumnya, ilmu dasarnya adalah biologi, tetapi eh, penerapannya itu di bidang komputer gitu ya. Jadi, yang utama tetap biologi, komputernya ini mendukung ilmu biologi tersebut. Namun demikian, penerapan bidang-bidang dalam bioinformatika seperti pembuatan basis data dan pengembangan algoritma untuk analisis sequence biologis ini sudah dilakukan sejak tahun 1960-an. Jadi jadi sebelum 1980-an itu istilah bioinformatikanya itu belum muncul. Tetapi aktivitasnya itu sebenarnya sudah ada. Ya. Kalau kita lihat di gambar yang kanan sini ya, biologi, computer science, dan matematik statistik itu punya irisan ya. Bioinformatics itu beririsan antara itu adalah irisan antara biologi, ilmu komputer, dan matematika statistik ya. Tetapi lebih banyak irisannya lagi dengan eh, lebih banyak lagi irisannya antara biologi dan computer science. Jadi matematikanya kalau kita lihat mungkin hanya sekitar 30% ya atau 40%-an. Nomor absen 13. Mengapa berbagai model matematika dapat dikembangkan untuk fenomena yang sama? Nomor absen 34. Mengapa pembentukan model mekanis sepenuhnya tidak mungkin dilakukan? Nomor absen 10. Apa yang dimaksud dengan catatan kesehatan digital dalam e-health? Oke, awal tahun 1950-an, kemajuan teknik biologi molekuler dalam mengungkap sequence biologi dari protein dan asam nukleat. 1960-an, basis data sequence protein mulai dikembangkan di Amerika Serikat dan Jerman. Di Jerman di European Molecular Biology Laboratory. Yang ini gambarnya. Pertengahan 1970-an, penemuan teknik sequence DNA yang lebih cepat. Jadi kalau kita lihat setiap satu dekade itu pasti ada pembaharuan-pembaharuan baru di bidang bioinformatika. Ada milestone-milestone yang sangat eh, sangat besar gitu kontribusinya. Nah, nomor absen 8, apa itu teknik biomedis? Nomor absen 36, apa yang dibantu oleh strategi manipulasi dalam bioinformatika? Nomor absen 19, apa tujuan utama dari sistem HPC dalam bioinformatika? Oke, kemudian tahun 1980 sampai 1990-an ini terjadi ledakan sejumlah sequence DNA yang berhasil diungkapkan. Jadi meledak gitu jumlah datanya ya. Sangat tiba-tiba naik gitu jumlah datanya. Salah satu pembuka jalan bagi proyek-proyek pengungkapan genom.
meningkatkan kebutuhan akan pengelolaan dan analisis sequence, dan pada akhirnya lahirlah bioinformatika. Nah, ini asal-usul lahir bioinformatika. Tapi sebelum 1980 sampai 1990-an, ini aktivitasnya sudah ada. Ya. Nomor absen 31, sejak kapan penerapan bidang-bidang dalam bioinformatika dilakukan? Nomor absen 15, kapan istilah bioinformatika mulai dikemukakan? Nomor absen 27, apa yang dimaksud dengan pencetakan organ biologis secara 3 dimensi dalam teknik biomedis? Oke. Oke, lanjut. Teknologi terkini dalam biomedis informatika. Ya. Nah, pertama ada proteomik komputasi. Proteomik komputasi ini adalah data science yang berkaitan dengan identifikasi dan kuantifikasi protein dari berbagai data dan interpretasi biologis dari perubahan konsentrasinya, modifikasi pasca translasional, interaksi, dan lokasi subseluler. Nomor absen 2, mengapa bioteknologi berfokus pada metabolisme sel? Nomor absen 35, apa yang dijelaskan pemodelan matematika dalam konteks metabolisme sel? Nomor absen 3, bagaimana teknik biomedis berkontribusi dalam pengobatan dan pemulihan? Oke, teknologi terkini selanjutnya adalah NGS atau Next Generation Sequencing and Sequence Analysis. NGS ini melibatkan teknologi pengurutan paralel dengan throughput tinggi dan masif yang menerapkan perubahan revolusioner dalam ilmu biologi. NGS memungkinkan para ilmuwan dan peneliti dengan beragam aplikasi dalam aplikasi biologis dan klinis. Jadi jutaan pembacaan DNA dapat diurutkan dalam satu pengujian dengan biaya minimum melalui NGS. Selain itu, NGS memiliki berbagai aplikasi, termasuk analisis varian menggunakan sequencing seluruh genom atau exome, dan analisis profil transkriptome, profil mikroba, dan deteksi biomarker genetik untuk diagnosis penyakit. NGS ini telah menjadi strategi yang direkomendasikan untuk mengkarakterisasi organisme yang berbeda. Nah, jadi ini teknologi terkini juga dalam biomedis informatika. Nomor absen 6, apa yang memungkinkan kemajuan teknologi dan evolusi HPC dalam bioinformatika? Nomor absen 18, apa yang dimaksud dengan catatan kesehatan digital dalam e-health? Nomor absen 14, apa peran teknologi informasi dalam e-health? Oke, teknologi terkini yang lainnya adalah high performance computing. Ya. Nah, high performance in bioinformatics. Ya, jadi high performance in bioinformatics ini tentu menggunakan sistem high performance computing atau komputer berperformansi tinggi yang kini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan bioinformatika dengan mengembangkan produk perangkat keras dan perangkat lunak yang baru. Strategi memanipulasi data dalam bioinformatika membantu menemukan pengobatan dan diagnosis penyakit utama yang lebih baik. Jadi, karena data ini sangat banyak sekali, tentu mengolah data yang sangat banyak itu butuh perhitungan yang kompleks, yang
susah jika dilakukan oleh manusia biasa gitu ya, sehingga kita dibantu oleh high performance computing untuk melakukan analisis data tersebut. Oke, dengan kemajuan teknologi dan evolusi HPC, kini dimungkinkan untuk memperoleh setiap detail tentang biologi seluler dan mengamati jalur perkembangan sel. Ya. Jadi perkembangan HPC ini sangat besar sekali, ya. Nah, jadi HPC ini dia memungkinkan analisis data biologis yang sangat besar ya, seperti data genom, proteom, metabolom dan dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Dengan HPC, para peneliti ini bisa menjalankan simulasi kompleks ya, seperti misalkan pemodelan protein, analisis genomik skala besar dan pemrosesan data mikroskopik sekalipun gitu ya. Nah, contoh aplikasi yang menggunakan HPC ini juga banyak ya, kayak misalnya penemuan obat ya. Misalnya simulasi docking molekuler untuk mengidentifikasi kandidat obat yang potensial. Ya. Misalnya juga analisis data genomik ya, kayak misalnya proyek Genome Wide Association Studies untuk mengidentifikasi gen terkait penyakit tertentu. Kemudian ada juga pemodelan dinamika molekul untuk memahami interaksi protein-protein atau protein ligan. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi perangkat kerasnya itu kan sekarang ada banyak sekali ya perangkat keras yang mendukung high performance computing. Kayak misalnya GPU, Graphic Processing Unit, ada CPU multi-core yang sekarang kita sering pakai di bahkan komputer rumahan juga ada ya. Kemudian arsitektur berbasis ARM seperti NVIDIA Grasshopper yang memungkinkan pemrosesan paralel dalam skala besar ya. Kemudian dari sisi perangkat lunaknya ya, ada library seperti GROMACS ya, BLAST ya, dan software analisis RNA-seq ya, memanfaatkan HPC untuk mempercepat proses analisis data. Nah, jadi dengan HPC ini, tantangannya yang pertama adalah manajemen data besar, efisiensi algoritma, dan kebutuhan daya komputasi yang sangat tinggi ya. Jadi kalau misalnya komputernya itu besar, berarti kebutuhan listriknya juga besar ya. Tapi kita bisa atasi tantangan itu dengan menggunakan algoritma yang efisien ya. Kemudian bisa juga dengan integrasi AI atau machine learning ya. Dan juga optimisasi penyimpanan data berbasis cloud. Nah, di masa depannya ini, HPC ini berpotensi membawa revolusi di bidang kesehatan melalui precision medicine atau pengobatan yang dipersonalisasi. Ya. Nomor absen 39, apa peran teknologi informasi dalam e-health? Nomor absen 1, apa saja contoh perangkat medis yang dikembangkan dalam teknik biomedis? Nomor absen 40, apa yang lahir sebagai akibat dari pengelolaan dan analisis sequence data? Oke, teknologi terkini selanjutnya dalam biomedis informatika adalah biomedical engineering. Ya. Oke, biomedical engineering atau bahasa Indonesianya adalah teknik biomedis adalah salah satu aplikasi utama teknik pemecahan masalah dalam bidang biologi dan kedokteran, dari diagnosis dan analisis hingga pengobatan dan pemulihan. Hal ini memasuki kesadaran publik melalui perkembangan perangkat medis implan, seperti misalnya alat pacu jantung, ya, hingga teknologi yang lebih futuristik seperti rekayasa sel induk atau pencetakan organ biologis secara 3 dimensi, kayak misalnya tangannya.
tangan robot ini. Hal ini berkontribusi pada pengembangan aplikasi revolusioner dan menyelamatkan nyawa, seperti robot bedah, prostetik canggih, dialisis ginjal, organ buatan, dan obat-obatan farmasi baru. Jadi perannya sangat banyak sekali ya. Bahkan untuk diagnosis dan analisis saja itu ada alat-alat seperti MRI, CT scan, dan ultrasound yang berbasis teknik biomedis. Ini telah merevolusi cara diagnosis dilakukan. Kalau dari sisi pengobatan dan pemulihan, ini termasuk perangkat implan ya, seperti alat pacu jantung dan defibrilator untuk menjaga ritme jantung. Ya. Aplikasi revolusionernya ini juga ada banyak ya, kayak misalnya robot bedah ya. Contoh yang terkenal adalah Da Vinci Surgical System yang memungkinkan operasi presisi tinggi dengan bantuan robot. Kemudian ada prostetik canggih ya, menggabungkan biomekanik dengan teknologi sensor untuk menciptakan prostetik dengan kemampuan mendekati anggota tubuh asli. Kemudian dialisis ginjal telah menyelamatkan jutaan pasien dengan gagal ginjal kronis. Kemudian organ buatan ya, seperti misalnya jantung buatan ya, kayak contohnya adalah total artificial heart yang mendukung kelangsungan hidup pasien. Ya, dari segi tantangan, biaya pengobatan ini biasanya masih sangat tinggi ya, dan integrasi biologi dengan teknologi yang masih kompleks. Kemudian regulasi juga ketat ya untuk memastikan keselamatan dan keefektifan. Nah, peluangnya ada sangat banyak ya, mulai dari kolaborasi multidisiplin antara biologi, teknik, dan informatika untuk mempercepat inovasi. Kemudian, bisa juga menggunakan kecerdasan buatan untuk menciptakan solusi medis yang lebih efisien. Nah, jadi bahkan bisa saja di masa depan ada teknologi seperti nanorobot untuk mengobati kanker, kemudian ada sensor biosinyal untuk telemedis, dan pengobatan berbasis genetik yang membuka pintu bagi perawatan yang lebih personal dan lebih presisi. Nomor absen 38, apa peran teknik biomedis dalam bidang kesehatan? Nomor absen 30, apa yang dimaksud dengan pengembangan algoritma dalam bioinformatika? Nomor absen 12, apa hubungan antara bioinformatika dan e-health? Nah, teknologi selanjutnya adalah e-health. Ya. Jadi kemajuan teknologi ini dia membantu para peneliti dan ilmuwan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, sistem perawatan kesehatan, dan bidang biomedis. Bioinformatika dan analitik berhubungan dengan analitik dan interpretasi, pengembangan penyimpanan, dan optimalisasi data biomedis berukuran besar. Revolusi dalam kemahiran komputasi memperkenalkan konsep catatan kesehatan digital yang memungkinkan pengembangan gudang data yang kaya atau data warehouse ya. Berbagai jenis alat komputasi digunakan untuk menganalisis data biologis berukuran besar, untuk memahami penyakit dan berguna untuk menghubungkannya ya dengan data layanan kesehatan. Ya. Jadi ada banyak sekali manfaatnya ya. Jadi kalau kita lihat catatan kesehatan ya, kayak misalnya EHR, Electronic Health Record ya. Ini memungkinkan penyimpanan data pasien yang terstruktur ya, mulai dari riwayat kesehatan hingga hasil laboratorium. Dan penggunaan data warehouse yang kaya juga mempermudah analisis tren kesehatan masyarakat dan personalisasi perawatan. Nah,
Kemudian ada juga peran dari sisi telemedicine-nya ya, di mana konsultasi jarak jauh ini bisa lebih mudah berkat integrasi alat e-health ya, seperti aplikasi video ya, video call gitu ya. Kemudian sensor kesehatan dan device-device yang wearable yang bisa digunakan di tubuh gitu. Nah, jadi eh, kalau kita lihat bioinformatika dalam e-health ya, ini bisa dimulai dari analitik data biomedis. Kayak misalnya analisis data biologis berukuran besar ya, seperti genomik dan proteomik yang membantu memahami penyebab genetik dan molekuler dari suatu penyakit. Kemudian, penyimpanan dan optimalisasi data ini dilakukan melalui cloud computing dan distributed system untuk memastikan aksesibilitas dan efisiensinya. Nah, dari sisi AI ya, ada beberapa aplikasi yang relevan seperti misalnya reposisi obat yang menggunakan AI untuk menemukan indikasi baru bagi obat yang sudah ada dan mempercepat penemuan pengobatan. Kemudian interaksi molekuler, misalnya simulasi interaksi protein ligan untuk memahami mekanisme kerja obat. Kemudian analisis struktur dan fungsi, misalnya menggunakan AI untuk memprediksi struktur protein, misalnya dengan alat seperti AlphaFold. Kemudian ada deteksi homologi jarak jauh, yaitu menemukan kemiripan antara protein yang memiliki kesamaan evolusi tetapi fungsi yang berbeda. Nah, jadi tadi ya, reposisi obat, interaksi molekuler, analisis struktur dan fungsi, serta deteksi homologi jarak jauh adalah beberapa penerapan AI dalam bioinformatika. Nah, dampak e-health bagi kesehatan masyarakat ini yang pertama adalah peningkatan preventif atau pencegahan ya. Jadi analisis data kesehatan memungkinkan deteksi dini penyakit dan penentuan strategi preventif atau strategi pencegahan yang berbasis populasi. Jadi sudah bisa kita cut duluan kalau misalnya misalnya ada penyakit, ada wabah gitu ya. Kemudian ada juga personalized medicine. Nah, dengan data genom dan rekam medis, pengobatan dapat disesuaikan berdasarkan karakteristik unik pasien. Kemudian ada juga integrasi wearables ya. Jadi alat seperti smartwatch dan sensor kesehatan ini menghubungkan data real time. Data yang up to date sekarang ya. Data pada saat ini gitu ya ke sistem e-health untuk pemantauan kesehatan yang proaktif. Jadi banyak sekali dampak e-health bagi kesehatan masyarakat. Nah, tapi tantangannya ya bisa dimulai dari keamanan data dan privasi data kesehatan ya. Karena data ini pasti akan dikirimkan ya dan dalam perjalanannya itu pasti bisa saja ada celah-celah keamanan di situ. Kemudian, tantangan yang lain adalah integrasi antara sistem lama dengan teknologi yang baru. Nah, ini menjadi tantangan juga. Kemudian, skala data yang besar ini juga memerlukan infrastruktur komputasi yang tinggi, kayak high performance computing yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, ya. Jadi, solusinya kita bisa menggunakan misalnya kayak blockchain ya untuk meningkatkan keamanan data dan juga cloud-based system untuk manajemen data yang skalanya besar. Nah, jadi implementasi AI juga bisa menjadi masa depan e-health ya untuk mendiagnosa otomatis dan perawatan yang berbasis data. Ya. Kemudian penggunaan blockchain untuk memastikan transparansi data pasien dan juga bisa ada integrasi Internet of Medical Things. Ya, jadi kalau kita sebelumnya tahu Internet of Things, ada juga istilah Internet of Medical Things yaitu IOMT untuk mendukung perawatan berbasis data secara real time. Nah, itu manfaat atau masa depan dari e-health.
Nah, selanjutnya teknologi terkini yang lain adalah mathematical modeling of metabolic process. Nah, ini adalah teknologi yang lain juga di bidang bioinformatik. Nah, pemodelan matematika digunakan untuk menjelaskan interaksi sel dan dampaknya terhadap metabolisme sel. Model matematika merupakan penyederhanaan dari suatu fenomena nyata. Jadi, dimungkinkan untuk mengembangkan berbagai model matematika baru untuk fenomena yang sama, berdasarkan tujuan model atau parameter model yang tersedia. Ya, jadi ada banyak model matematika untuk mendeskripsikan fungsi seluler dengan perluasan data eksperimen dalam biologi. Ya. Jadi tujuan utama dari model penggunaan model matematika ini adalah tentu yang pertama menyederhanakan fenomena biologis kompleks menjadi representasi yang lebih matematis gitu. Kemudian juga bisa membantu memprediksi perilaku sistem biologis yang sulit atau tidak mungkin diukur secara langsung. Ya. Nah, pendekatan pemodelan ini bisa pendekatan yang empiris ya, seperti misalnya berdasarkan data eksperimen dan seringkali menggunakan pendekatan statistik. Atau juga bisa merupakan model yang mekanis ya, seperti mencoba merepresentasikan mekanisme biologi spesifik. Tetapi seringkali model mekanis ini memerlukan penyederhanaan karena kompleksitas metabolisme makhluk hidup gitu ya. Oleh karena itu, bioinformatika memainkan peran penting dalam menerapkan fungsi pada gen baru di bidang genomik fungsional. Bioteknologi berfokus pada metabolisme sel karena dapat dieksploitasi untuk menghasilkan senyawa berbeda yang memiliki berbagai aplikasi eh, sebagai bahan ya obat-obatan atau bahan tambahan makanan. Metabolisme sel hidup tunduk pada mekanisme kontrol dan pengaturan yang tidak sepenuhnya dijelaskan dan sulit diukur. Ya. Jadi, ya, jadi jadi peran bioinformatika dalam pemodelan metabolisme ini sangat besar, ya. Mulai dari analisis genomik fungsional ya, yaitu misalnya menghubungkan gen baru dengan fungsi spesifik melalui integrasi data omics ya, yaitu genomik, proteomik, dan metabolomik. Kemudian membantu menjelaskan bagaimana gen itu memengaruhi metabolisme dan fungsi seluler. Ya. Kemudian peran yang lain juga adalah eksplorasi metabolisme sel, ya, di mana bioinformatika digunakan untuk menganalisis jalur metabolisme seperti glikolisis, siklus asam sitrat, dan jalur sintetis protein. Kemudian juga membantu mengidentifikasi senyawa kunci yang dapat dimanfaatkan dalam bioteknologi, seperti misalnya enzim atau metabolit. Nah, oleh karena itu, pembentukan model mekanis sepenuhnya tidak mungkin dilakukan dan semua model didasarkan pada penyederhanaan. Ya, jadi kalau kita lihat aplikasi pemodelan metabolisme sel itu juga sangat membantu sekali ya, tetapi biasanya itu semuanya tetap didasarkan pada penyederhanaan. Contoh kita lihat misalnya bioteknologi, ya. Contoh aplikasinya misalnya produksi senyawa ya, misalnya model metabolisme itu membantu merancang mikroorganisme untuk memproduksi senyawa bernilai tinggi seperti antibiotik, enzim industri, atau biofuel ya. Kemudian rekayasa metabolisme juga adalah contoh aplikasi dari bioteknologi ini, yaitu manipulasi jalur metabolisme untuk meningkatkan produksi bahan tambahan makanan atau obat-obatan ya yang tadi ya. Kemudian dari bidang farmakologi ya, ini bisa memodelkan interaksi antara obat dan metabolisme seluler untuk merancang terapi yang lebih efektif. Kemudian bisa juga dilakukan studi resistansi obat melalui melalui analisis jalur metabolisme
yang dipengaruhi oleh mutasi genetik. Oke. Tantangan dalam pemodelan metabolisme ini ya ada tantangan-tantangannya juga ya, seperti misalnya kompleksitas sistem biologis yang tadi ya. Karena metabolisme sel ini sangat kompleks dengan banyak jalur yang saling terhubung dan dikontrol secara dinamis. Mekanisme kontrol dan pengaturan metabolisme seringkali sulit diukur atau tidak sepenuhnya dijelaskan. Nah, sehingga tantangan yang lainnya adalah penyederhanaan model ya dari yang kompleks tadi itu. Karena semua model didasarkan pada asumsi dan penyederhanaan yang dapat memengaruhi akurasi hasil karena tidak presisi gitu ya, tapi merupakan penyederhanaan. Keseimbangan antara kompleksitas model dan ketersediaan data eksperimen menjadi tantangan utama. Ya. Kemudian masa depan pemodelan metabolisme ya bisa ada banyak sekali ya kita bisa lihat masa depan dari pemodelan metabolisme ini ya, mulai dari integrasi data omics ya tadi ya, menggabungkan data dari genomik, proteomik, dan metabolomik untuk menciptakan model yang lebih lengkap dan akurat. Kemudian tentu penggunaan AI dan machine learning untuk meningkatkan analisis data biologis dan prediksi jalur metabolisme baru. Kemudian aplikasi dalam rekayasa biologi sintetik juga ya bisa menjadi masa depan dari pemodelan metabolisme ya. Jadi bisa membantu merancang organisme sintetis untuk produksi senyawa tertentu secara lebih efisien. Jadi eh, pemodelan metabolisme sel ini tidak hanya membantu memahami fungsi biologis, tetapi juga membuka peluang besar dalam pengembangan bioteknologi dan terapi medis. Nah, oke, saya akan bacakan pertanyaan sisanya. Nomor absen 5, apa yang ditemukan pada pertengahan 1970-an terkait sequencing DNA? Nomor absen 20, apa yang dimaksud dengan penerapan bioinformatika pada tahun 1960-an? Nomor absen 23, apa yang dimaksud dengan Next Generation Sequencing atau NGS? Nomor absen 25, apa aplikasi dari NGS? Nomor absen 26, apa yang menjadi fokus utama dari bioinformatika pada 1980-an? Nomor absen 28, bagaimana komputasi digunakan dalam e-health? Nomor absen 17, mengapa berbagai model matematika dapat dikembangkan untuk fenomena yang sama? Nomor absen 37, apa peran bioinformatika dalam pemodelan matematika untuk metabolisme sel? Nomor absen 7, apa yang terjadi awal 1950-an dalam bidang biologi molekuler? Nomor absen 11, apa saja penerapan AI dalam bioinformatika yang terkait dengan e-health? Nomor absen 16, apa keuntungan utama dari NGS? Nomor absen 32, bagaimana komputasi digunakan dalam e-health? Nomor absen 9, mengapa NGS penting dalam pengkarakterisasian organisme? Nomor absen 4, apa yang terjadi pada 1980 sampai 1990-an dalam bidang informatika? Nomor absen 24, di mana basis data sequence protein mulai dikembangkan pada 1960-an? Nomor absen 21,
apa hubungan antara bioinformatika dan e-health? Nomor absen 2, apa aplikasi dari NGS? Nomor absen 4, apa yang dimaksud dengan Next Generation Sequencing? Nomor absen 31, apa yang ditemukan pada pertengahan 1970-an terkait sequencing DNA? Nomor absen 1, apa saja penerapan AI dalam bioinformatika yang terkait dengan e-health? Nomor absen 21, kapan istilah bioinformatika mulai dikemukakan? Nomor absen 22, apa keuntungan utama dari NGS? Nomor absen 37, mengapa bioteknologi berfokus pada metabolisme sel? Nomor absen 13, apa yang dimaksud dengan catatan kesehatan digital dalam e-health? Nomor absen 24, mengapa pembentukan model mekanis sepenuhnya tidak mungkin dilakukan? Nomor absen 16, apa yang dimaksud dengan penerapan bioinformatika pada tahun 1960-an? Nomor absen 8, apa yang dijelaskan oleh pemodelan matematika dalam konteks metabolisme sel? Nomor absen 19, apa saja contoh perangkat medis yang dikembangkan dalam teknik biomedis? Nomor absen 14, apa peran bioinformatika dalam pemodelan matematika untuk metabolisme sel? Nomor absen 11, di mana basis data sequence protein mulai dikembangkan pada 1960-an. Nomor absen 32, apa hubungan antara bioinformatika dan e-health? Nomor absen 40, apa peran teknologi informasi dalam e-health? Nomor absen 17, mengapa berbagai model matematika dapat dikembangkan untuk fenomena yang sama? Nomor absen 36, apa yang dimaksud dengan pengembangan algoritma dalam bioinformatika? Nomor absen 26, apa tujuan utama dari sistem HPC dalam bioinformatika? Nomor absen 28, apa peran teknik biomedis dalam bidang kesehatan? Nomor absen 30, di mana basis data sequence protein mulai dikembangkan pada 1960-an. Nomor absen 38, apa yang dimaksud dengan penerapan bioinformatika pada tahun 1960-an? Nomor absen 3, mengapa NGS penting dalam pengkarakterisasian organisme? Nomor absen 12, kapan istilah bioinformatika mulai dikemukakan? Nomor absen 34, apa yang terjadi pada awal 1950-an dalam bidang biologi molekuler? Nomor absen 23, apa yang dimaksud dengan pencetakan organ biologis secara 3 dimensi dalam teknik biomedis? Nomor absen 5 dan nomor absen 33, apa yang menjadi fokus utama dari bioinformatika pada 1980-an? Nomor absen 10, apa itu teknik biomedis? Nomor absen 27, apa yang lahir sebagai akibat dari pengelolaan dan analisis sequence data? Nomor absen 9, bagaimana komputasi digunakan dalam e-health? Nomor absen 25, apa yang memungkinkan kemajuan teknologi dan evolusi HPC dalam bioinformatika? Nomor absen 35,
Bagaimana teknik biomedis berkontribusi dalam pengobatan dan pemulihan? Nomor absen 29. Sejak kapan penerapan bidang-bidang dalam bioinformatika dilakukan? Nomor absen 39. Apa yang dibantu oleh strategi manipulasi data dalam bioinformatika? Nomor absen 15. Apa yang dimaksud dengan pengembangan algoritma dalam bioinformatika? Nomor absen 7. Apa yang terjadi pada awal 1950-an dalam bidang biologi molekuler? Nomor absen 20. Apa yang terjadi pada 1980 sampai 1990-an dalam bidang nomor absen 20. Apa yang terjadi pada 1980 sampai 1990-an dalam bidang bioinformatika? Nomor absen 18. Apa yang meningkat pada 1980 sampai 1990-an sebagai akibat dari pengungkapan genom? Nomor absen 6. Sejak kapan penerapan bidang-bidang dalam bioinformatika dilakukan?